khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Hamidadi Iskandar, Ustaz Hani Nuryan Hilman, dan para jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Mu'minun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hujjaj. Mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, di tempat yang terbaik di muka bumi dalam rangka bertakarruf, melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam dari sejak beliau masih kecil. Beliau mendapatkan mimpi isyarat bahwa beliau akan menjadi orang besar. Kita sudah membahas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam setelah menceritakan mimpi kepada ayahnya, maka ayahnya yang tidak lain adalah Nabi Yaqub alaihi salam memberikan pesan kepada Nabi Yusuf agar beliau tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menggambarkan apa yang ada di dalam benak saudara-saudara Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran ayat yang ke-8. Allah taala mengatakan, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Yusuf dan saudaranya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang meminta penjelasan, ingin mendapatkan kebenaran. Kemudian Allah mengatakan, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Kata mereka, Yusuf dan saudaranya yang tidak disebutkan namanya oleh Allah, tapi dalam Israiliyat disebutkan namanya adalah Binyamin. Namanya adalah Binyamin atau Bunyamin. Bahwa Nabi Yusuf dan saudara kandungnya yang bernama Binyamin ini ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kami ketimbang kami, kata mereka. Jadi saudara-saudaranya yang lain yang 10 orang itu merasa bahwa mereka kurang dicintai daripada Nabi Yusuf. Ayahnya lebih cinta kepada Nabi Yusuf dan saudara kandungnya daripada kepada mereka. Wa nahnu usbah, padahal kami ini jumlahnya lebih banyak. Kami 10 orang. Kami lebih kuat. Inna abana lafi dhalalin mubin, sungguh ayah kami berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya ayah kami keliru. Ayah kami tidak benar, tidak tepat.
Lalu apa yang mereka ingin lakukan? Mereka berkumpul, mereka berembuk, mereka berdiskusi di antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang 10 orang ini. Jadi mereka berkumpul, lalu mereka berdialog, bermusyawarah, melakukan semacam rapat tertutup di antara mereka. Lalu kemudian ada di antara mereka yang mengatakan uqtulu Yusuf. Kalau begitu kita bunuh saja Nabi Yusuf. Jadi mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf ini adalah opsi yang pertama. Jadi opsi yang pertama Nabi Yusuf dibunuh. Awit rahuhu arda, atau buang ke negeri yang jauh. Buang ke negeri yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum, maka dengan begitu ayah akan memberikan perhatian kepada kalian. Jadi kalau mau dapat perhatian ayah, ingin mendapatkan curahan kasih sayang dari ayah, maka caranya adalah dengan membunuh Nabi Yusuf atau membuang ke tempat yang jauh. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kalau itu sudah dilakukan sehingga tidak ada saingan, ya tidak ada saingan, sebab yang membuat ayah mereka kurang perhatian, kurang kasih sayang menurut mereka karena ada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dianggap sebagai penghalang, dianggap sebagai penghambat. Maka salah satu solusinya adalah dibunuh atau dibuang. Kalau itu sudah dilakukan, maka wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, sesudah itu kalian menjadi orang-orang yang saleh. Apa maknanya? Mereka sadar betul bahwa ini perbuatan dosa. Mereka sadar betul bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Karena itu sesudah kalian melakukan perbuatan tersebut, maka kalian bertaubat dan kalian menjadi orang-orang saleh. Menjadi orang-orang saleh. Kita sudah membahas bahwa taubat yang semacam ini, itikat yang semacam ini adalah itikat yang tidak baik. Karena mereka berniat untuk melakukan dosa terlebih dahulu, baru sesudah melakukan dosa bertaubat kepada Allah. Padahal kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala, apakah akan memanjangkan umur kita atau tidak. Kita tidak tahu usia kita sampai di mana. Orang yang beriman tidak boleh menunda-nunda taubatnya, tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Jangan sampai merencanakan dosa, lalu sesudah merencanakan dosa berniat untuk taubat kepada Allah. Berarti taubatnya tidak tulus. Ini yang disebutkan Allah meningkap. Jadi ada orang yang punya tabiat dan sifat semacam itu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Tapi ada di antara mereka yang mengatakan jangan bunuh Nabi Yusuf, kata mereka. Jadi ada saudara mereka yang memberikan opsi lain. Apa opsinya? Jangan membunuh Nabi Yusuf. La taqtulu Yusuf. Ini masih mending, masih bagus. Kalau opsi yang pertama, langsung habisi Nabi Yusuf, bunuh. Opsi yang kedua, buang ke negeri yang jauh. Maka opsi yang ketiga, jangan bunuh Nabi Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi buang ke dalam sumur saja. Buang ke dalam sumur saja. Yaltaqithu ba'du sayyarah,
Kenapa mereka mengatakan buang ke dalam sumur? Karena kalau dibuang ke dalam sumur, makna dari al-jub di sini sumur, jangan dibayangkan sumur seperti di kita. Sumur di sana itu tidak begitu banyak airnya. Kalau di kita buang ke dalam sumur langsung mati. Tapi kalau di sana sumurnya itu airnya sedikit, tidak banyak. Jadi mereka menganggap atau punya pikiran kalau dibuang ke dalam sumur, Nabi Yusuf masih bisa hidup. Tinggal menunggu orang-orang yang melakukan perjalanan atau safar. Jadi ada rombongan safar, rombongan kafilah dagang yang biasanya berjalan melewati sumur tersebut. Nanti kalau mereka lewat di sumur itu, mereka berhenti mencari air minum, maka mereka akan ketemu dengan Nabi Yusuf, biar Nabi Yusuf dibawa oleh mereka. Itu maksudnya. Jadi ini opsi yang masih lebih baik, walaupun sama-sama jahatnya. Sama-sama jahatnya. Cuma memang tingkatan kejahatan beda-beda. Allah Ta'ala menyebutkan semacam itu, wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarah. Maka rombongan dagang, kafilah dagang yang biasanya melintas dari Syam ke Mesir, karena mereka kalau melakukan perjalanan dagang jauh-jauh, ya antar negara, bukan hanya antar desa, tapi antar negara, dari Syam ke Palestina, sehingga mereka membutuhkan air minum. Nah, mereka berhenti di situ, mereka akan mengambil air minum dan akan ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yaltaqithu ba'dus sayyara in kuntum fa'ilin. Ketika opsi ini disepakati, artinya akhirnya mereka sepakat mengambil opsi yang ketiga, yaitu opsi yang ketiga Nabi Yusuf tidak dibunuh, tapi opsi yang ketiga Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Maka setelah itu mereka datang kepada ayah mereka. Mereka menemui ayah mereka sesudah sepakat di antara mereka. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah, kenapa engkau tidak memberikan kepercayaan kepada kami kaitannya dengan Nabi Yusuf? Percayakan Nabi Yusuf kepada kami. Percayakan Nabi Yusuf kepada kami, wa inna lahu lanasihun, sebab kami ini orang yang tulus kepada Nabi Yusuf. Ini kata mereka. Jadi mereka mengatakan kami ini adalah orang yang tulus, orang yang baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu biasanya orang-orang kalau ingin melakukan kejahatan, ingin melakukan perbuatan dosa, mereka menampilkan diri sebagai orang-orang baik, ngakunya sebagai orang baik, padahal punya niat jahat, niat yang sangat kejam terhadap Nabi Yusuf. Tapi di hadapan ayahnya mereka mengatakan, wa inna lahu lanasihun, kami ini orang yang tulus kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena itu jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan jangan terperdaya dengan ungkapan, jangan tertipu dengan pengakuan, harus hati-hati. Ini yang disebutkan oleh Allah karena ketika iblis menggoda Adam, sama yang mereka katakan, yang dikatakan oleh iblis kepada Adam, kami ini adalah orang yang tulus memberikan nasihat. Ini katanya iblis. Ya, jadi iblis memperdaya Nabi Adam, menipu Nabi Adam untuk memakan buah dari syajaratul khuld, lalu dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang tulus kepada Nabi Adam. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan ucapan-ucapan yang semacam ini. Disebutkan oleh Allah, arsilhu ma'ana ghadan
yarta' wa yal'ab. Karena itu wahai ayah, biarkan Nabi Yusuf besok bersama dengan kami. Serahkan kepada kami Nabi Yusuf. Besok Nabi Yusuf serahkan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa begitu sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf sampai redaksinya arsilhu, serahkan. Artinya sebelumnya Nabi Yakub ayahnya itu benar-benar menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ungkapannya adalah arsilhu ma'ana, serahkan Nabi Yusuf kepada kami besok. Yarta' wa yal'ab, biar Nabi Yusuf bisa makan-makan, main-main, ya. Yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun, dan kami insyaallah akan bisa menjaga Nabi Yusuf. Kami akan jaga baik-baik Nabi Yusuf. Ini kata mereka kepada ayahnya. Jadi cara mereka merayu ayahnya semacam itu. Ya, mereka ingin mengajak Nabi Yusuf untuk bermain-main, untuk makan-makan dan seterusnya, dan mereka mengatakan jangan khawatir, mereka akan menjaga Nabi Yusuf. Kemudian disebutkan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Ayahnya yaitu Nabi Yakub mengungkapkan perasaannya. Apa perasaan Nabi Yakub? Dia mengatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Saya khawatir, saya sedih. Saya sedih kalau kalian membawa Nabi Yusuf. Kalau kalian membawa Yusuf, saya sedih. Artinya enggak plong. Ya, tidak lapang ayahnya. Tidak yakin kepada mereka. Ada kesedihan, ayahnya merasa sedih kalau melepas Nabi Yusuf. La yahzununi bihi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib. Dan aku khawatir Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Sebab ketika itu di sana di tempat mereka banyak serigala yang berkeliaran. Sementara Nabi Yusuf masih kecil. Dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ya, akan mudah untuk menjadi mangsanya serigala. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Wa antum anhu ghafilun. Sementara kalian nanti lalai. Kalian tidak menjaga betul Nabi Yusuf. Kalian biarkan Nabi Yusuf bisa bahaya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ada dua. Pertama, beliau tidak plong, merasa sedih berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya, ini menunjukkan kedekatan yang sangat besar, kedekatan yang luar biasa antara Nabi Yakub dengan Yusuf. Dan yang kedua, ada kekhawatiran Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu asbah inna idzal la khasirun. Mereka mengatakan la in akalahu dhi'bu. Ini jawaban mereka. Jadi mereka terus merayu ayahnya dan mereka mengatakan kalau seandainya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, padahal kami ini adalah orang-orang yang jumlahnya banyak, kuat, tentu kami akan merugi, kami akan menyesal. Seakan-akan mereka ingin menunjukkan kepada ayah mereka bahwa kalau kehilangan Nabi Yusuf ini kerugian yang besar bagi mereka. Itu katanya mereka. Padahal dalam hati mereka memang punya niat Nabi Yusuf dijauhkan dari mereka. Ini yang disebutkan oleh Allah. Allah Ta'ala mengatakan, inna idzal la khasirun. Kami akan rugi kalau kehilangan Nabi Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, falamma dhahabu bih. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, ketika mereka sudah merayu Nabi Yakub
ayahnya, Nabi Yakub tersudut. Dia tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak. Akhirnya diberikan kesempatan itu kepada mereka untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika kesempatan itu datang, mereka langsung mengambil kesempatan tersebut. Sehingga disebutkan di sini falamma dhahabu bih, keesokan harinya langsung mereka tidak menunda-nunda. Mereka tidak menunda-nunda kesempatan itu, mereka langsung membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma dhahabu bih. Jadi kata fa di situ menunjukkan fauriyah, langsung dilakukan. Jadi dieksekusi. Mereka membawa Nabi Yusuf. Dan ungkapan yang disebutkan oleh Allah falamma dhahabu bih, bukan dhahabu ma'ah. Kalau pergi bersama itu menunjukkan ada kebersamaan. Ya, ada kebersamaan. Suasananya suasana ingin berjalan, bermain bersama-sama. Tapi ini bukan. Allah Ta'ala mengatakan falamma dhahabu bih, ketika mereka membawa Nabi Yusuf, seakan-akan Nabi Yusuf sudah ada dalam kendali mereka. Nabi Yusuf ada dalam kontrol mereka. Ini yang disebutkan oleh Allah. Falamma dhahabu bih, ketika Nabi Yusuf sudah dibawa. Bayangkan bagaimana Nabi Yusuf dibawa oleh mereka. Nabi Yusuf yang masih kecil, dia tidak tahu apa-apa. Diiming-imingi oleh mereka, diajak main, diajak makan. Pasti anak tersebut sangat senang. Pasti anak tersebut sangat gembira. Nabi Yusuf pasti ingin bersama dengan mereka, ingin main-main. Sebab yang terbayang adalah bisa makan-makan dan bisa main bersama dengan mereka. Tetapi ketika sudah dibawa, mulai menjauh dari rumahnya, menjauh dari ayahnya, apa yang terjadi? Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan mereka sepakat. Tidak ada satupun dari mereka yang kemudian menolak, artinya berpikir ulang, tidak ada. Semua mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Semuanya sudah sepakat. Jadi ketika sudah jauh dari rumah mereka, tiba di sumur yang dimaksud, maka dilemparkanlah Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tersebut. Bayangkan Nabi Yusuf yang masih kecil, usianya sekitar 12 tahun, dilemparkan ke dalam sumur. 12 tahun itu kira-kira usia SD lah, kelas 6. Dilemparkan ke dalam sumur. Apa yang ada dalam bayangannya, dia bermain-main, bersenang-senang, makan-makan, ternyata tidak demikian. Justru diperlakukan dengan kejam dan jahat oleh saudara-saudaranya sendiri. Dimasukkan ke dalam sumur. Tidak ada peri kemanusiaan, padahal ini adalah adiknya sendiri. Itulah manusia, kalau sudah termakan oleh godaan setan, lupa diri. Ya, apa saja bisa dilakukan oleh manusia, hatta saudaranya. Ya, sudah tak kenal lagi. Ya, tidak ada lagi perasaan iba, tidak ada lagi perasaan sayang, tidak ada lagi perasaan tidak ada lagi perasaan di mana ikatan darah itu membuat mereka seharusnya menjaga Nabi Yusuf, tapi ini justru sebaliknya. Ini yang disebutkan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub, ketika sudah dilemparkan ke dalam sumur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yusuf. Allah turun tangan ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Allah
wa auhayna ilaihi, kata Allah Ta'ala, kami wahyukan kepada Nabi Yusuf. Jadi Allah langsung mengatakan kepada Nabi Yusuf. Allah yang berbicara kepada Nabi Yusuf. Allah memberikan wahyu, memberikan ilham kepada Nabi Yusuf. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak membiarkan hambanya. Kalau ada hambanya yang teraniaya, hambanya yang dizalimi, Allah tidak akan diam. Apalagi ini kekasihnya, nabinya, rasulnya, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa auhayna ilaihi, ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur itu, Allah mengatakan kepadanya, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yashkurun. Kamu wahai Nabi Yusuf, kamu nanti akan menginformasikan kepada mereka. Kamu akan ceritakan kepada mereka apa yang mereka lakukan hari ini. Kekejaman mereka, kejahatan mereka, perbuatan buruk mereka, kamu akan ungkap nanti. Ini yang disebutkan oleh Allah. Apa maknanya? Maknanya pertama, Nabi Yusuf dijamin oleh Allah akan selamat. Jangan khawatir, engkau akan selamat di dalam sumur. Walaupun sudah berada di dalam sumur, Allah menjamin keselamatan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah punya cara. Wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar, tipu daya, tapi Allah punya tipu daya yang lain. Allah buat makar yang lain. Allah punya rencana yang lain. Jadi mereka ingin menghinakan Nabi Yusuf dengan cara dilemparkan ke dalam sumur, tapi Allah ingin memuliakan Nabi Yusuf. Manusia boleh punya rencana jahat, tapi kalau Allah Ta'ala ingin mengangkat, memuliakan hambanya, maka akan gagal semua rencana jahat tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Engkau akan ceritakan nanti. Maknanya apa? Nabi Yusuf akan hidup nanti sampai dewasa. Kalau sudah tiba waktunya, semua rekayasa kejahatan ini mereka akan disingkap oleh Nabi Yusuf kepada mereka. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam akan menjelaskan bagaimana perbuatan saudara-saudaranya, bagaimana rekayasa mereka, semuanya akan diungkap oleh Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf punya kuasa, tapi nanti, bukan sekarang, ada waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yashkurun. Mereka tidak sadar. Mereka menganggap mereka sudah berhasil. Mereka menyangka sudah bisa melaksanakan niat dan keinginan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lain. Ini yang disebutkan oleh Allah. Begitu manusia, kadang-kadang manusia punya rencana, tapi Allah punya rencana yang lain. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waja'u abahu, ketika mereka sudah melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, Nabi Yusuf dibiarkan. Jadi kalau kita membayangkan betapa kasihannya Nabi Yusuf dibiarkan sendirian di dalam sumur, ya, kondisinya masih kecil, beliau berada dalam kesendiriannya di padang pasir yang sangat tandus. Banyak binatang barangkali yang bisa membuat Nabi Yusuf dalam kondisi tidak aman. Tapi itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di sini, waja'u abahum 'isha'an yabkun. Sesudah mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf, melaksanakan keinginannya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka enggak langsung pulang. Mereka tidak langsung pulang. Mereka melaksanakannya siang hari. Tapi mereka tidak langsung pulang ke rumah mereka. Allah mengatakan waja'u abahum.
Mereka datang kepada ayah mereka. Mereka menemui ayah mereka. Mereka pulang kepada ayah mereka. Wajahu abahum. Apa yang disebutkan oleh Allah? Mereka datang isya'an yabukun. Pada waktu isya mereka datangnya. Jadi datangnya di waktu isya, bukan di waktu siang. Kenapa mereka memilih datang di waktu isya? Artinya mereka menunggu. Memang orang-orang yang melakukan kejahatan, biasanya mereka sudah merancang kejahatannya sedemikian rupa. Kalau mereka langsung pulang di waktu siang, maka sangat besar kemungkinan sandiwara mereka akan diketahui oleh ayahnya. Mereka akan susah bersandiwara. Sebab mereka sudah merancang kebohongan. Mereka sudah merancang sandiwara yang ingin mereka mainkan di hadapan orang tua mereka. Kalau itu dilakukan di waktu siang, maka akan ketahuan semuanya. Maka waktu yang tepat untuk pulang dan bersandiwara itu adalah di waktu malam, di waktu isya. Di waktu isya sudah gelap, ya. Tidak seperti sekarang banyak lampu, banyak cahaya. Ketika itu masih sangat gelap. Karena itu mereka datang di waktu malam, kata Allah Ta'ala. Waja'u abahum isya'an. Mereka datang di waktu isya, bukan maghrib, tapi isya. Ya, karena maghrib masih ada cahaya, masih ada syafaq merah, ada cahaya merah. Yang mereka pilih adalah waktu isya. Ketika mereka datang kepada ayah mereka, ya betul, mereka datang dalam kondisi menangis. Mereka datang dalam kondisi ya betul menangis. Ini mulai mereka bersandiwara. Mereka menangis ingin menunjukkan bahwa mereka sedih. Sedih karena berpisah dengan Nabi Yusuf dengan adik mereka. Ini air mata buaya, tangisan dusta, ya, pura-pura. Jadi begitu kadang-kadang orang ini ketika melakukan kejahatan, dia menampilkan diri sebagai orang yang baik, ya, bahwa mereka tidak bersalah, yang biasanya dilakukan oleh para penjahat semacam itu. Ini yang disebutkan oleh Allah. Allah Ta'ala mengatakan dia buku, mereka nangis. Mereka nangis di hadapan ayah mereka. Mereka menangis. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka berkata, nah ini kalau menangisnya di waktu isya kan gak ketahuan bohongnya. Ya, jadi mereka menangis lalu mereka mengatakan, ya abana inna dhahabna nastabiqu wa darabna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhib. Wahai ayah, kami tadi pergi adu balap, kata mereka. Adu balap, nastabiq. Memang di daerah Mesir ketika itu, ya, mereka tidak punya banyak permainan. Ya, kalau di kita banyak permainan, macam-macam permainannya. Tapi kalau di sana permainannya terbatas. Yang sering mereka lakukan adalah adu balap, entah itu balap lari, ya, adu jalan cepat. Itu biasanya yang dilakukan oleh mereka. Itu permainan mereka ketika itu. Karena itu tidak aneh Nabi kita Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga adu balap. Kalau jalan adu cepat-cepatan antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Nah demikian pula di sini kata mereka, kami sedang main, kami sedang adu balapan, ya. Nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina. Lalu kami tinggalkan Yusuf bersama dengan barang-barang kami. Dia jaga barang-barang kami. Ya, barang-barang kita dia yang jagain.
Ini sebetulnya menunjukkan betapa mereka sudah bohong, ya, sudah berbohong. Karena sebelumnya mereka mengatakan kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf itu mau diajak bermain. Ini yang bermain sebaliknya, yang bermain mereka, tapi Nabi Yusuf suruh jaga barang. Ya, justru aneh. Mereka tadinya mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub, "Arsilhu ma'ana ghadan yartaq wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun." Kami akan jaga Nabi Yusuf. Ini malah sebaliknya, yang main mereka, ya, yang justru menjaga barang adalah Nabi Yusuf. Nah, ini satu hal yang bertentangan. Jadi tidak sama dengan apa yang mereka katakan kepada ayah mereka sebelumnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina." Ketika Yusuf sedang menjaga barang-barang kami, waktu kami lagi main-main, datang serigala, fa'akalahu dhi'bu. Serigala itu memakan Nabi Yusuf. Nah, ini yang mereka katakan. Fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kata mereka, pasti ayah tidak percaya, padahal kami ini sudah jujur. Orang bohong mengaku jujur. Jadi ini biasa dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang jelas sudah bohong, tapi dia masih mengaku sebagai orang yang jujur, orang yang baik dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Untuk menguatkan ucapan mereka, untuk menguatkan sandiwara mereka, apa yang mereka lakukan? Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang sambil membawa kamis. Kamis ini bajunya, kamis yang dipakai, bajunya Nabi Yusuf yang dipakai, 'ala qamisihi bidamin kadhib. Jadi bayangkan Nabi Yusuf berarti ketika dilempar ke dalam sumur tidak mengenakan baju, dilemparkan dalam kondisi yang semacam itu. Jadi sengaja bajunya dilepas. Apa maksudnya? Mau dilumuri darah, biar ayahnya yakin bahwa Nabi Yusuf benar-benar dimakan oleh serigala. Jadi caranya dia ambil itu baju, dilumuri oleh darah. Ja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib, kata Allah, dilumuri oleh darah dusta, darah bohong. Ya, sebetulnya bukan darah serigala, bukan darahnya Nabi Yusuf yang dimakan oleh serigala, tapi mereka itu sengaja menyembelih kambing, lalu darahnya dilumurkan ke bajunya Nabi Yusuf. Ini cara mereka meyakinkan orang tuanya. Jadi bayangkan kejahatan yang sudah ditata dengan rapi oleh mereka. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Lalu apa kata ayahnya? Nabi Yakub ketika mendengar cerita semacam itu, sandiwara semacam itu, Nabi Yakub tahu bahwa ini bohong semuanya. Dari mana Nabi Yakub tahu kalau itu bohong? Sebab pertama Nabi Yakub sudah tahu dari mimpinya Nabi Yusuf akan jadi orang besar nanti, nggak mungkin mati sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ceritanya tidak logis, nggak benar. Karena apa? Karena mereka mengatakan di awalnya bahwa mereka akan menjaga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akan diajak main-main. Kok ini malah Nabi Yusuf yang disuruh menjaga barang mereka? Justru mereka yang bermain-main. Akhirnya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ini cerita yang tidak nyambung, nggak logis, nggak sama dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi dalam hati kecilnya Nabi Yakub, ayahnya tahu bahwa ini bohong. Hanya Nabi Yakub
tidak mau mengungkapkan perasaan curiganya kepada anak-anaknya. Ini hebatnya Nabi Yakub. Dia sebagai ayah nggak mau dia mengatakan kamu bohong semuanya. Sebab itu juga tidak baik kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah vonis begitu, itu nggak bagus juga. Ya. Tapi Nabi Yakub menyimpan perasaan itu. Disimpan perasaan itu. Hanya Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian itu sudah terbuai, terperdaya dengan nafsu kalian. Kalian ini sudah dikendalikan oleh nafsu kalian. Sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian sudah ngatur semuanya. Nabi Yakub seakan-akan ingin mengatakan itu, tapi dengan ungkapan yang lebih halus. Sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian sudah dikendalikan oleh nafsu kalian. Fasabrun jamil. Katanya Nabi Yakub, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bersabar. Ya sudah, saya bersabar. Katanya sang ayah. Sabar. Tapi bukan hanya sekedar sabar. Fasabrun jamil. Sabarnya adalah sabar yang indah. Ya, sabar yang indah, jamil. Apa sabar yang indah itu? Sabar yang indah adalah sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah. Tidak disertai dengan suudzon kepada Allah. Ada orang yang sabar, tapi dia buruk sangka kepada Allah. Sikapnya adalah sikap yang tidak baik, tidak layak. Ya, dia mengeluhkan kondisinya. Sabar sih sabar, cuma ungkapannya, tingkah lakunya, sikapnya, perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia sabar. Maka yang diapresiasi oleh Allah, sabar itu adalah sabar yang indah. Wasbir sabran jamila. Sabar itu sabar yang indah. Sabar yang tetap disertai husnuzon kepada Allah. Tidak mengeluh, minta sama Allah, mengiba kepada Allah, tapi tetap dalam iman. Ini sabar yang indah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Lalu beliau mengatakan, biarlah hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat meminta. Diserahkan kepada Allah. Ini sikap yang diambil oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub menyerahkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sebab dalam kondisi yang semacam itu tidak ada yang bisa menjadi sandaran kecuali Allah. Dia tidak meminta kepada anak-anaknya. Dia tidak meminta kepada orang lain. Tapi yang dia minta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini sama seperti ungkapan kita ketika salat, kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah tempat kita minta. Jadi kalau kita berada dalam kondisi sulit, buntu jalannya, maka yang bisa kita minta adalah Allah Ta'ala. Ya, wallahul musta'an, hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah Ta'ala akan berikan. Nah, sesudah ini nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menceritakan kepada kita bagaimana nasibnya Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur. Karena sesudah ini nanti berpindah. Ya, ceritanya pindah ini kayak sinetron. Jadi dari kondisi Nabi Yakub, sang ayah yang pasti sedih, sang ayah yang pasti sedih kondisinya, Allah Ta'ala tinggalkan bagaimana kesedihan ayah, berpindah kepada bagaimana kondisi Nabi Yusuf nanti. Allah Ta'ala akan memberikan kondisi-kondisi yang terbaik kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan cara Allah.
yang tidak diduga-duga oleh manusia. Kalau mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Bagaimana Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran betapa semua yang dalam hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita buntu, menurut kita sulit, tapi dari kebuntuan dan kesulitan itu Allah bisa mengangkat derajat manusia. Allah bisa memuliakan manusia. Allah bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena itu jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Selama kita punya Allah, selama kita bersama dengan Allah, maka kita minta kepada Allah yang terbaik, pasti Allah Ta'ala akan berikan kepada kita yang terbaik untuk kita di dunia dan di akhirat. Ini jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, dari nanya saya sedikit saja. Kemarin saya ikut kajian subuh. Ya, ada keterangan pengurangan hewan. Tidak boleh potong di depan hewan yang lain. Ini ada kaitan dengan Nabi Yusuf. Penjelasannya adalah kenapa Nabi Yusuf dijauhkan dari Nabi Yakub, karena Nabi Yakub dahulunya pernah memotong hewan di depan anak hewan tersebut. Jika Allah kasih hukuman, Nabi Yusuf dijauhkan dari Nabi. Apakah itu sahih dari Ya. Pertama, cerita itu adalah cerita yang tidak sahih, tidak kuat. Ya, ceritanya tidak kuat. Itu cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat bukan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari cerita Israiliyat Bani Israel. Ini kalau kita sebut ini dongeng Bani Israel. Ya, kan di kita banyak dongeng hikayat-hikayat, dongeng-dongeng yang gak jelas tuh benar apa enggak, kayak misalnya maling kundang, itu benar apa enggak? Ya, kita nggak bisa membuktikan itu katanya begitu, cuma untuk membuktikan bahwa sama seperti ini juga begitu. Israiliyat itu bukan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita nggak bisa menerima cerita itu dengan begitu saja, nggak bisa. Ya, karena kalau Israiliyat harus dipastikan sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai tidak dengan hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa tidak mungkin Nabi Allah Yakub melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama, ya, menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Yakub adalah seorang nabi yang pasti tindakannya, perbuatannya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nggak bisa cerita itu menjadi pegangan, menjadi dalil. Yang kedua, kaitannya dengan menyembelih hewan. Memang di antara adab menyembelih hewan itu tidak boleh menyembelih di dekat saudaranya, di dekat teman-temannya, hewan-hewan yang lain yang belum disembelih. Jangan kita sembelih di depan dia. Sebab kalau kita menyembelih korban, menyembelih hewan di depan teman-temannya yang lain yang bakal disembelih juga, sebelum mati dia udah mati duluan. Ya, udah stres ya. Ya, jadi harus punya peri kebinatangan. Peri kebinatangan. Ya. Jadi pisaunya harus tajam, ya harus tajam. Ketika diasah jangan diasah di dekat binatang yang mau disembelih.
Ini adabnya dalam Islam. Jadi diasah aja, itu nggak boleh di depan binatang yang mau disembelih, biar mereka nggak melihat. Jadi ini cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pas menyembelih, jangan di hadapan hewan-hewan yang lain yang bakal disembelih. Nah ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman sekalian, demikianlah yang kita pada ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan untuk sehari-hari dari cerita tersebut. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.